Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Para siswa sekalian, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian? Kaifa halukum? La'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun wa la'allakum tashkurun. Kita doakan mudah-mudahan kalian menjadi siswa yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan dalam hidup, dan yang sangat penting terakhir, tidak kalah pentingnya adalah kalian menjadi siswa yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kedua orang tua, juga kepada para ustadz, para guru, dan orang-orang lain yang berjasa kepada kalian. Mari kita memasuki pertemuan yang pertama dari tahun ajaran baru 2020-2021, yang pada tahun ini Ustadz mendapatkan kepercayaan dari madrasah. Di samping pelajaran akidah adalah pelajaran yang pokok dari Ustadz, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Ya, Ustadz mengikuti kalian yang kemarin kelas 5 mungkin Ustadznya lain, sekarang ketemu dengan Ustadz untuk 2 pelajaran, yaitu akidah dan SKI. Ya. Mari kita masuki materi, tapi sebelumnya kita ketahui lebih dulu tentang topik dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama untuk pelajaran SKI ini, yaitu tentang latar belakang gerakan pembaharuan di dunia Islam. Perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan tentang latar belakang pembaharuan di dunia Islam, dan yang kedua dapat menerangkan sebab kemunduran dunia Islam di bidang sosial politik. Nanti pada pertemuan yang kedua nanti dibahas tentang kemunduran di bidang keagamaan dan kemunduran di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, mari kita masuki materi utamanya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, ada 2 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan kemunduran dunia Islam, yaitu di bidang sosial politik. Ada 3 pasal tentang ini. Yang pertama, kondisi terakhir Islam di masa dinasti Abbasiyah. Kita lihat, kita lacak bahwa dinasti Abbasiyah itu berkuasa lumayan lama, yaitu 508 tahun, 5 abad. Sejak tahun 750 sampai tahun 12 atau 1258 Masehi. Sebagian sejarawan membagi masa kekuasaannya dalam 5 periode, dengan ciri khas masing-masing yang terkait dengan pengaruh bangsa lain terhadap penguasa Daulah Abbasiyah. Ya, kalau di buku, kalau belum direvisi itu 4 periode, jadi saya mengoreksi. Ya, bukan 4 periode tapi 5 periode. Periode pertama dikenal dengan periode di mana kekhalifahan di Baghdad itu dipengaruhi oleh bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Ini berlangsung sejak tahun 750 sampai 847 Masehi. Ketika itu khalifahnya ada 9, 1 sampai 9. Mulai dari Abul Abbas As-Saffah sebagai pendirinya sampai dengan Khalifah Al-Wasik. Nah, yang menarik adalah dari 5 periode itu, justru pada periode pertama inilah zaman keemasan dinasti Abbasiyah itu diraih.
Itu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun. Kemudian ada yang disebut dengan periode kedua, di mana pada waktu itu kekhalifahan dipengaruhi oleh bangsa Turki yang pertama. Nah, kalau periode pertama tadi bangsa Persia yang pertama, ini kemudian masuklah bangsa Turki yang pertama. Berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Khalifahnya yang memimpin pada waktu itu adalah Khalifah ke-10 sampai dengan Khalifah ke-22. Itu dari Khalifah Al-Mutawakil sampai dengan Khalifah Al-Mustakfi. Kemudian ada yang disebut dengan periode ketiga, di mana pengaruh Persia yang kedua yang diwujudkan dalam bentuk dinasti Buaih. Ini pengaruhnya luar biasa pada waktu itu, mempengaruhi sultan, bahkan sultan itu khalifah hanya sebagai boneka gitu saja, jadi mereka yang berperan, berlangsung sejak tahun 945 sampai tahun 1055 Masehi. Tapi khalifahnya cuma sebentar itu. Khalifahnya khalifah yang ke-23 sampai dengan khalifah yang ke-26. Mulai dari Al-Mu'ti sampai dengan Khalifah Al-Qaim. Kemudian periode keempat, berganti lagi sekarang. Nah, bangsa Turki memasuki pengaruh. Ya. Disebut dengan pengaruh Turki yang kedua. Yang disebut dengan bangsa Turki dinasti Saljuk. Ini berlangsung sejak tahun 1055 sampai 1194 Masehi. Sekali lagi 1055 sampai tahun 1194 Masehi. Khalifahnya yaitu khalifah yang ke-27 sampai dengan khalifah yang ke-34, yaitu dari Al-Muqtadi sampai dengan An-Nasir. Perlu diketahui bahwa pada periode keempat inilah terjadi perang salib. Ya, perang salib nanti akan dibahas tersendiri yang berlangsung selama 200 tahun dalam 8 episode. Kemudian yang terakhir periode kelima yang berlangsung sejak tahun 1194 sampai 1258. Ya, periode kelima ini periode terakhir. Ini justru kekhalifahan di Baghdad itu bebas dari pengaruh bangsa manapun, baik Persia maupun Turki selama ini. Tetapi perlu diketahui bahwa kekuasaan kekhalifahan hanya efektif di Baghdad saja. Jadi wilayahnya mengecil, wilayah begitu luas dari dinasti Abbasiyah ini kemudian mengecil hanya sampai di Baghdad saja. Khalifahnya yang berkuasa adalah khalifah yang ke-35, ya, yaitu Khalifah Az-Zahir, sampai kemudian khalifah yang terakhir ke-37 yang bernama Khalifah Al-Mustasim. Ingat, ada namanya Khalifah Al-Mu'tasim, ya, tapi ada yang namanya Khalifah Al-Mustasim. Pada periode kelima ini merupakan zaman kemunduran dan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Penyebab eksternalnya dari luar, ya, runtuhnya adalah karena serangan bangsa Mongol, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Ingat, di buku yang saya baca, jangan sampai salah, di situ tertulis Genghis Khan, itu salah. Sesungguhnya dipimpin oleh Hulagu Khan. Silakan nanti kalian coret, ganti dengan Hulagu Khan. Baghdad yang gemilang dan cemerlang pun hancur lebur. Ya, ya. Hancur lebur dan ditangisi oleh sejarawan itu ya. Karena begitu majunya Baghdad pada waktu itu menjadi mercusuar dunia. Amerika belum ada, itu Eropa belum ada itu. Nah, jadi semua berkiblat ke Baghdad. Penyebab internalnya adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri ya, pada khalifah yang terakhir itu, yaitu yang bernama Mu'ayyidin Al-Alqami Ar-Rafidi. Ya, ini berasal dari kalangan Syiah Rafidah yang memang sangat berambisi untuk berkuasa. Nah, dia mengundang kehadiran pasukan Mongol dengan harapan nanti kalau bisa dikalahkan khalifah, lalu dia didudukkan sebagai khalifahnya. Tapi apa yang terjadi? Dia justru juga dihukum mati oleh pasukan Mongol. Nah, keberadaan dinasti Abbasiyah ini pada akhirnya berakhir, ingat, pada tahun 1258, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Kemudian berikutnya
Di bidang sosial politik, kondisi terakhir Islam di Andalusia. Ketika dinasti Abbas mulai berkuasa tahun 750, Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan satu-satunya keturunan dinasti Umayyah yang berhasil lolos dari pembunuhan besar-besaran Daulah Abbasiyah. Dia sukses memasuki Andalusia dan bergabung dengan gubernur Daulah Daulah Umayyah yang masih eksis berkuasa di kawasan Andalusia. Umat Islam berkuasa di Andalusia selama 781 tahun, ya, hampir 8 abad, dari tahun 711 sampai tahun 1492 Masehi, dan berlangsung selama 6 periode. Ya, periode pertama, ya, 711 sampai 755 Masehi, pemerintahannya disebut dengan pemimpinnya namanya Wali, yang diangkat oleh Khalifah Umayyah di Damaskus. Pada itu terjadi 20 kali pergantian wali. Kemudian periode yang kedua, yaitu tahun 755 sampai 912 Masehi, pengangkatan Abdurrahman I Ad-Dakhil menjadi Amir. Ini gelar penguasa tertinggi yang merdeka dari Daulah Abbasiyah di Baghdad, dan Cordova sebagai ibu kota negara. Lalu periode ketiga, 912 sampai 1013 Masehi, digunakanlah pertama kali gelar khalifah oleh Abdurrahman yang ketiga yang dikenal dengan Abdurrahman An-Nasir sebagai penguasa tertingginya. Ya, kemudian periode keempat, 1013 sampai 1086 Masehi, kekuasaan Islam terpecah menjadi 30 raja-raja kecil yang disebut dengan Mulukut Tawaif. Periode kelima, ya, tahun 1086 sampai 1248 Masehi, muncul kekuatan baru yang bernama dinasti Murabitun dan Muwahhidun dari Afrika Utara. Dan periode yang terakhir, tahun 1248 sampai 1492. Islam hanya berkuasa di daerah Granada, sekaligus sebagai ibu kota kerajaan. Penguasanya adalah dinasti Bani Ahmar. Periode ke-6 ini merupakan periode terakhir eksistensi Islam di Andalusia. Meskipun masa kekuasaan dinasti Ahmar relatif panjang, itu 244 tahun, tetapi periode inilah kekuasaan Islam di Andalusia berakhir. Penyebab internalnya adalah permusuhan dan pertikaian di kalangan keluarga istana kerajaan. Penyebab eksternalnya adalah intervensi kerajaan Kristen, pimpinan Ferdinand, Raja Aragon, dan Isabella, Ratu Castilla, yang diundang oleh salah satu pihak yang bertikai. Dan pada akhirnya keberadaan Islam di Andalusia berakhir tahun 1492 Masehi. Yang terakhir adalah peristiwa Perang Salib. Perang Salib terjadi pada tahun 1096 sampai 1291 Masehi dan berlangsung sebanyak 8 kali episode peperangan. Ya, dimenangkan umat Islam, 1 kali dimenangkan oleh orang Kristen. Ya. Perang Salib dikorbankan oleh orang Kristen demi membela kepercayaan agama Kristen untuk melawan dominasi kekuasaan umat Islam. Minimal jejaknya dapat dilacak kembali sampai Kaisar Konstantin. Perang Salib dikorbankan untuk merebut kota suci Yerusalem dari kekuasaan Islam. Faktor pencetusnya apa? Pertama, praktek ziarah orang Kristen ke Yerusalem yang populer pada abad 11 Masehi dirasakan mendapat gangguan dari penduduk lokal orang-orang Islam. Dua, perasaan sakit hati dan dendam bangsa Eropa pada kekuasaan Islam yang sudah merambah benua Eropa. Dan yang ketiga, kebencian terhadap penguasa Turki Utsmani yang dianggap telah menghina dan menginjak harga diri dan martabat bangsa Eropa dengan pendudukan Yerusalem. Disebut Perang Salib karena memang seluruh armada pasukan Kristen Barat wajib menggunakan atribut salib, baik pada layar perahu, bendera pasukan, baju besi, perisai, dan berbagai peralatan lainnya. Pokoknya serba salib. Dan lokasi Perang Salib berada di sekitar tanah Yerusalem yang kemudian merambah ke berbagai wilayah. Nah, dampak positif dari Perang Salib adalah, pertama, ketika memenangkan salah satu episode peperangan, mereka membawa berbagai buku filsafat, ilmu pengetahuan milik umat Islam yang tersimpan di berbagai perpustakaan di Yerusalem, terutama di Yerusalem. Yang kedua, perbuatan pasukan salib tersebut mempercepat proses transfer perpindahan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam kepada bangsa Eropa Kristen yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada masa Islam masih berjaya di Andalusia. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran bangsa Eropa dari khasanah dunia Islam telah membawa Eropa masuk ke zaman pencerahan kembali, Renaissance, setelah beberapa abad mengalami masa kegelapan yang dikenal dengan sebutan The Darkness Age. Saya kira demikian belajar kita, pengantarnya nanti diperdalam lagi lewat portal belajarsiswa.mualimin.schid. Jangan lupa dibaca materi selengkapnya, kemudian dikerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih.
Thank you very much. Syukron. Jazakumullah khairul jaza. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.